Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ali Purnomo. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara memodifikasi alat peraga, yaitu lempar lembingnya yang saya gunakan dari kayu. Karena di sini alat lempar lembing aslinya tidak ada, jadi harus dimodifikasi. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya atau bagaimana cara membuatnya, saya akan menjelaskan dulu bagaimana pengertian dan cara penggunaannya. Mari simak video berikut ini. Baik, untuk pembelajaran lempar lembing ini, nomor lempar lembing dalam atletik dianggap nomor yang paling menarik dan paling alamiah dari gerakan manusia. Karena lempar lembing dilakukan seperti orang berburu hewan buruan. Bentuk lembing dan berat lembing yang relatif ringan membuat sebagian orang dapat melemparkannya. Ketika lembing dilempar, jarak yang tempuh lembing dan gerak layang lembing di udara membuat si pelempar bertanya-tanya, akankah jauhkah lemparannya? Menunggu jatuhnya lembing adalah saat-saat yang menebarkan. Tujuan dari pembelajaran lempar lembing ini adalah untuk mencapai jarak lempar lembing yang sejauh-jauhnya. Unsur-unsur lempar lembing yang meliputi awalan melempar, sikap badan sewaktu melempar, dan sikap badan setelah melempar. Keterampilan gerak yang harus pelajari dalam gerakan lempar lembing ini diantaranya yaitu gerak memegang, membawa, melempar lembing tanpa awalan, baru kemudian dengan awalan langkah jingkat. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama untuk pegangannya, di sini pegangannya tiga. Yang pertama ini adalah pegangan Finlandia, yang kedua adalah pegangan Amerika, dan yang ketiga adalah cara tang. Nah, untuk cara tang ini adalah cara yang sejarah digunakan karena dianggap kurang baik dibandingkan cara Finlandia dan cara Amerika. Oke, kita lanjut ke nomor satu, itu cara Finlandia. Di sini caranya itu jari tengah melingkar pegangan lembing pada jari belakang tepi belakang dan bersentuhan dengan ibu jari. Jari telunjuk memegang lembing belakang pegangan dan jari dengan lengan. Dua jari yang lain berimpit dan melingkar pegangan lembing tanpa agak renggang. Menurut cara ini, tarikan pada bagian tepi belakang pegangan lembing dilakukan oleh jari tengah. Dan yang untuk cara Amerika yaitu jari telunjuk memegang bagian tepi lembing belakang pegangan lembing. Ibu jari dalam keadaan lurus diletakkan pada lembing di belakang tepi pegangan. Dan tiga jari lainnya berimpit agak renggang dengan jari telunjuk memegang pegangan ujung lembing. Melalui cara ini, yang memegang peranan dalam melempar lembing adalah jari telunjuknya. Kemudian untuk persiapannya itu keterangannya seperti ini ya. Dan kalau bisa dilakukan sebanyak 20-30 kali putaran ke kiri dan ke kanan dengan selang waktu istirahat selama 1 menit lah kiranya. Lalu setelah ini kita mempelajari yaitu teknik gerakan pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaannya, jika lembing dilempar dengan tangan kanan, maka kaki kiri diletakkan di depan dan kaki kanan di belakang. Lembing dipegang setinggi dahi, lengan membentuk siku, membentuk menyerong ke atas. Saat lembing siap dilemparkan, luruskan tangan kanan ke belakang bersama dengan gerakan tangan tersebut. Bengkokkan kaki ke belakang sehingga badan agak condong ke belakang dan tumpukan berat badan berada di kaki belakang. Lembing dilempar secara melambung dengan tujuan agar lembing dapat menancap ke tanah ketika mendarat. Oke, nah kira-kira untuk keterampilan geraknya itu seperti ini dari awalan sampai melemparnya. Nah, ini ketika melemparnya terdapat perbedaan dari gaya Finlandia dan gaya Amerika. Bisa kita perbedaannya dari sikap kaki lah yang dominan nih berbedanya. Nah, ini adalah gambar dari lapangan lempar lembing. Nah, untuk awal lempar lembing ini sendiri yaitu berkisar 15 sampai 20 meter. Oke, kira sekian untuk materinya. Terima kasih. Setelah melihat video tadi, saya akan memberikan video bagaimana cara pembuatannya. Untuk itu, mari simak video berikut ini. Kemudian untuk alat-alat yang dipergunakan di sini cukup sederhana saja. Yang pastinya kayu panjang yang cukup lurus dan mudah untuk digenggam. Kemudian ban dalam atau beladar. Selanjutnya tali rapia yang sudah diarsir-arsir ya. Dan yang terakhir tentu saja parang yang tajam.
Ya, tadi ada hasil karya yang dibuat oleh siswa saya. Nah, ini adalah rasanya ada di mana sebenarnya yang pertama panjang seperti ini dan yang kedua pendek. Berarti ada yang panjang, lebih panjang ya. Nah, untuk yang panjang seperti ini digunakan biasanya berat. Nah, karena warnanya kuat. Nah, di sini saya mengembalikan 3 bendalan ya. Di ujung pertama, lalu yang ujung seperti ini. Pertama, kita di depan dikasih belajar agar yang lebih berat. Jadi ketika jatuh, dia langsung menjatuh seperti ini, karena ada bebannya ya. Kalau nggak ada, mungkin tentunya ketika di tanah, ya gitu aja. Tapi kalau ada belajar yang mungkin seperti ini, jadi lebih terkesan gitu. Untuk pegangnya lebih mudah dan untuk memudahkan siswa ketika memegangnya dan dari tahu aja kalau ini katanya di sini. Ini ya, variasi saja yang menarik. Nah, lalu yang pendek sama saja karena biasanya siswa itu dari otak yang lebih lemah dibandingkan siswa putranya, tidak semuanya. Nah, untuk yang ukuran kecil ini sama juga. Jadi ketika jatuh seperti ini sama juga manfaatnya untuk ukuran bandar atau bandar ini ya. Hanya saja mungkin lemparannya yang dominan lebih jauh dibandingkan ketimbang menggunakan yang besar tadi atau panjang tadi. Sehingga yang kecil ini efektif digunakan untuk siswi putri. Nah, bagaimanakah prosesnya? Akan saya tunjukkan prosesnya ketika siswa dan siswi saya melakukan prakteknya. Baik, silakan menyaksikan dan video berikut ini adalah hasil karya dari siswa-siswi saya. Ya, mari.